Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kayak apa habar buhan pian barataan. Mudah-mudahan kita sabarataan diberi kesehatan, lawan jua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun di sini hendak menjelaskan penafsiran Quran surah Al-Baqarah ayat 253, nang mana ulun ambil berdasarkan tafsir Ibnu Katsir karangan Muhammad Nasib Ar-Rifai. Sebelum memasuki penjelasan, alangkah lebih baiknya buhan pian mengenal ulun terlebih dahulu. Perkenalkan, ngaran ulun Septi Ika Indriani Azahari, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora angkatan 2019. Quran Surah Al-Baqarah ayat 253. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Shadaqallahul azim. Nang mana artinya rasul-rasul itu kami labihkan sebahagian buhan sidin atas sebahagian yang lain. Di antara buhan sidin ada nang Allah bepander langsung, dan sebahagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan dengan Isa putra Maryam beberapa mukjizat, lawan kami perkuat sidin dengan Ruhul Kudus. Dan bila Allah berkehendak, niscaya kada pacang bebunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada buhannya beberapa macam keterangan, akan tetapi buhannya masih berselisih, maka ada di antara buhannya nang beriman, lawan ada juga di antara buhannya nang kafir. Bila Allah berkehendak, maka kada pacang buhannya bebunuh-bunuhan, tapi Allah berbuat apa nang dikehendakinya. Tafsir pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memadahiakan bahwa sidin sudah mengunggulkan sebagian rasul atas sebahagian yang lain. Ayat ini sama lawan ayat sesungguhnya kami telah mengunggulkan sebahagian nabi atas sebahagian yang lain, dan kami memberikan Zabur kepada Daud. Nah, dari sanalah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada nang Allah berpandang langsung, yakni kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula halnya dengan Nabi Adam, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abu Dzar radhiyallahu an, dan sebahagiannya Allah meninggikan beberapa derajat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tentang Isra. Tak kala Nabi SAW melihat bahwa keberadaan para nabi di langit itu selaras dengan perbedaan kedudukan mereka pada di sisi Allah. Adapun cara mengkompromikan antara ayat nang di atas lawan hadis nang ditegaskan dalam Sahihain dari Abu Hurairah, yaitu sabda Nabi SAW, janganlah buhanmu mengunggulkan aku atas nabi-nabi yang lain. Seharusnya diteliti terlebih dahulu sebab-sebab lahir dari hadis ini. Hadis ini lahir disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena suatu sebab terjadinya suatu kasus antara seorang Muslim dan seorang Yahudi. Orang Yahudi itu berkata dalam sumpahnya yang diikrarkannya, tidak demikian. Si Yahudi seraya berkata, hai busuk, apakah Musa juga mengungguli Muhammad SAW? Kemudian si Yahudi mengadu kepada Nabi SAW, maka Sidin bersabda, janganlah buhanmu mengunggulkan aku atas nabi-nabi yang lain. Sesungguhnya manusia kena akan pingsan atau kadar sadarkan diri pada hari kiamat.
dan akulah orang yang pertama sadarkan diri. Lalu aku melihat Musa berdiri tegak parak pilar Ar-Rasy, dan ulun kada tahu apakah sidin lebih terdahulu sadar sebelum ulun ataukah sidin kada merasa karena pernah pingsan di Tursina. Maka janganlah buhanmu mengunggulkan aku atas nabi-nabi yang lainnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung beberapa tanggapan, yaitu pertama, hal ini terjadi sebelum Nabi SAW mengetahui keutamaan dirinya atas para nabi lainnya, tapi alasannya ini masih perlu dipertimbangkan. Yang kedua, sesungguhnya hal ini sengaja dikatakan oleh Nabi SAW, gasan ungkapan rasa rendah dirinya. Yang ketiga, larangan dalam hadis ini berisi maksud tidak boleh saling mengutamakan dalam keadaan seperti itu, yaitu dalam keadaan perkelahian atau perselisihan. Yang keempat, larangan ini berisi pengertian kada boleh saling mengutamakan hanya berdasarkan pendapat dan kepercayaan. Lalu yang kelima, manusia kada berhak saling mengutamakan di antara para nabi, melainkan hal tersebut hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia hanya diharuskan tunduk, berserah diri, dan beriman kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah, wa atayna Isa ibna Maryamal bayyinat, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, yaitu hujjah-hujjah dan dalil-dalil qat'i yang merupakan kebenaran perkara yang dibawanya kepada Bani Israel, yaitu mengenai keberadaan seorang hamba Allah dan Rasul mereka. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami perkuat sidin dengan Ruhul Kudus, yakni dengan Jibril alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu. Dan jika Allah berkehendak, maka kada pacang berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu. Sesudah datang kepada buhannya beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka buhannya yang beriman, lawan ada juga di antara buhannya yang kafir. Jika Allah berkehendak, tidaklah buhannya berbunuh-bunuhan. Maksudnya seberatan itu merupakan kadar dan kadar Allah. Oleh karena itu, para Rasul berkata, namun Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.